Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Biyadil Qur'an wa fi qulubi minal iman. Nahnu muslimun Allahu akbar. Masya Allah, luar biasa anak-anak pagi ini, semangatnya 45 pokoknya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasanya jangan lupa ya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak semuanya bisa berdoa? Sudah, Masya Allah, istidadah, siap doakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Iya, Masya Allah, kita hari ini udah berdoa. Kemudian tadi kita sudah semangat ya nak ya, karena kan kita sudah pagi, udah bangun dari tidur, berarti udah mandi anak-anak semuanya. Nah, tapi pagi nih anak-anak bangun jam berapa ya? Oh, ada yang bangun jam setengah 6, ada yang bangun jam 5. Masya Allah, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu di atas mejanya itu ada buku tulisnya, kemudian buku temanya. Jangan lupa buku tema duanya dikeluarkan, pensilnya dikeluarkan, penghapusnya juga dikeluarkan, botol minumnya dan wadah makannya silakan dimasukkan ke dalam tas, tidak boleh ada di atas meja. Yang di atas meja hanya peralatan untuk belajar. Paham anak-anak? Ya udah, sekarang dimasukin ya. Nah, kalau sudah, ini sekarang mau absen dulu nih kehadiran. Siapa tahu anak-anak Umi ini ada yang sakit, makanya Umi cek dulu ya nak ya. Coba ya, Sobrina hadir. Oh ya, Alisa, iya, Fakira hadir, Arina Leda hadir, terus Nadia hadir, Lutfi hadir, Fatimah hadir, Aisyah. Oh, Aisyah kemana nak? Sakit. Ya Allah, semoga kita doakan Aisyah, semoga Aisyah diberikan kesehatan oleh Allah supaya bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang udah disiapkan semuanya buku tema 2-nya. Coba anak-anak keluarkan dan berdirikan buku temanya. Sama enggak sama punya Umi? Oh iya, benar, sama, itu buku tema 2. Sekarang anak-anak dibuka nih anak, halaman berapa ya? Kemarin kita belajar halaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang buka subtema 2 pembelajaran ketiga di halaman 43 ya nak ya, di tema 2. Tema 2 ini tentang bermain di lingkungan. Jadi kan anak-anak itu ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah. Saat anak-anak bermain itu kan berkumpul dengan kawan. Ketika kita bermain dengan kawan itu, kita harus menjaga toleransi, tidak boleh saling menyakiti. Maksudnya menyakiti itu menyakiti perasaannya atau melukai fisiknya, itu tidak boleh. Makanya kita harus berdamai. Ketika bermain kita harus memahami satu sama lain, tidak boleh saling bertengkar. Ketika di lingkungan bermain, ya anak-anak menghargai teman yang lainnya jika mau dihargai. Jangan mau menang sendiri, terus maunya dirinya sendiri yang dihargai tapi tidak mau menghargai orang lain. Itu tidak boleh. Jadi
anak-anak itu mau dihargai juga harus menghargai orang lain, supaya temennya juga banyak yang mau temenan sama anak-anak. Langsung aja kita akan belajar di halaman 43 itu tentang melafalkan ciri-ciri benda. Sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 jenis benda. Yang pertama, coba Aisyah, benda apa yang pertama? Benar, benda padat. Nadia, benda apa? Yang kedua, benda cair. Terus yang ketiga, Fakhira? Iya, benda gas. Nah, sekarang kita akan melafalkan ciri-ciri benda tersebut. Semuanya coba Umi kasih waktu 5 menit, dibaca terlebih dahulu di halaman 43, baru nanti Umi jelaskan ya, Nak. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini kan ada Ima dan Sinta yang bermain menggunakan papan congkak. Kemudian mereka juga menggunakan biji congkak. Mereka bermain sambil menikmati jus mangga. Tadi ketika mereka bermain papan congkak itu ada papan congkaknya, ada biji congkaknya. Mereka haus nih minum jus mangga. Papan congkak ini termasuk benda apa ya, Nak? Ada yang ingat? Oh, ternyata lupa. Sedangkan kalau jus itu benda apa? Benda-benda cair. Kita akan melafalkan ciri benda padat dan juga ciri benda cair. Bagaimana bentuk papan congkak setelah dipindahkan di tempat yang lain? Papan congkak ketika anak-anak pindahkan ke tempat yang A, ke tempat yang B, tidak akan pernah berubah, tetap menjadi seperti papan congkak. Tetapi jika tadi jus alpukat tadi, jus mangga tadi anak-anak pindah dari gelas ke mangkok, dia akan berubah, akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini bisa anak-anak baca lagi. Bentuk benda padat tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Kata Umi tadi, mau congkaknya taruh di meja, taruh di lantai, taruh di kursi, tetap dia bentuknya congkak karena dia benda padat. Kemudian benda padat dapat dilihat dan dapat disentuh. Papan congkak dapat disentuh? Bisa. Dapat dilihat dengan mata? Dapat. Itu ciri dari benda padat. Kemudian benda padat dapat digenggam, bisa digenggam. Coba Anda pegang, bayangin megang papan congkaknya. Bisa kan digenggam? Karena kalau di bawah bisa kita genggam, bisa kita bawa kemana-mana. Tapi kalau nggak bisa kita genggam, nggak akan bisa kita bawa dong kemana-mana. Nah, itu ciri dari benda padat. Selanjutnya kita akan menganalisis jus mangga. Nih, jus mangga tadi kata Umi kalau dipindahin dari gelas ke mangkok dia akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kok bisa seperti itu? Nah, kita akan belajar nih. Jus mangga memiliki bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Karena jus mangga itu adalah termasuk benda cair. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalau anak pindah ke mangkok, ya bentuknya seperti mangkok. Pindah ke teko, bentuknya juga seperti teko. Tidak akan tetap seperti gelas atau mangkok. Nah, benda cair dapat disentuh dan juga dapat dilihat, tetapi benda cair tidak dapat kita genggam. Coba sekarang anak-anak keluarin botol minumnya, teteskan ke tangan anak-anak, terus digenggam, bisa tidak? Tentu tidak bisa. Kecuali taruh di botol minum, anak genggam bawa kemana-mana baru bisa, karena dia mengikuti wadahnya. Sampai sini paham, Nana? Sekarang buka halaman selanjutnya. Di sini kita akan bacakan lagi. Ima dan Sinta melakukan berbagai gerakan saat bermain congkak. Ada gerak mengambil biji congkak, ada juga gerak meletakkan biji congkak, serta gerak tersebut termasuk gerak keseharian. Jadi Ima sama Sinta ini ketika bermain melakukan banyak gerakan. Nah, gerakan ini disebut dalam gerak keseharian. Gerak keseharian ini juga dapat menjadi suatu tarian. Bagaimana mungkin? Kan itu gerak-gerak biasa yang kita lakukan. Tentu saja bisa. Perhatikan lagi. Gerak keseharian dapat dijadikan gerak tari. Bagaimana gerak tari menirukan gerak bermain congkak? Pertama, tadi kata Umi, ketika kita melakukan gerakan keseharian itu bisa berubah menjadi satu gerakan tarian. Berarti dengan cara ketika dia main congkak itu kan tangannya satunya di atas paha,
Tangan yang sebelah kanan itu memasukkan bijinya ke dalam semua congkaknya tuh. Ini kalau kita iringin musik jadi suatu gerakan, nah kalau bergiliran, nah itu juga menjadi suatu gerak tari. Bisa lagi gerak keseharian kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan terbang ya nak ya. Nih kupu-kupu itu terbang setiap harinya. Itu juga bisa menjadi gerak tari dalam keseharian. Bagaimana? Kita mengikuti nih pelan-pelan seperti kupu-kupu. Itu juga bisa menjadi suatu gerak tarian. Ada juga seperti mengepel, menyapu, mengelap kaca, menulis pun bahkan menjadi suatu gerak tarian. Nah, itu tadi gerak keseharian dalam tarian. Banyak sekali contohnya, ada anak-anak pun bisa mencontohkan. Coba kita mencoba dari gerak yang awal yang bermain congkak. Nah, kita ikuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Nah, terus begini, ikuti sambil gerak mencuci baju, kaca, nyapu. Nah itu menjadi suatu gerak tarian kalau kita iringi dengan musik. Lanjut lagi ya nak ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh ada. Coba Fatimah mau nanya apa ya nak ya? Oh kalau gerak membersihkan kaki di kasih itu suatu tarian bukan nih, bisa dilakukan suatu tarian enggak dalam keseharian? Bisa, kan dia menggunakan gerakan nih kakinya gini-gini terus. Nah itu juga bisa. Ada lagi memasang lampu. Oh iya pinter, itu juga bisa menjadi gerak keseharian dalam tarian. Sampai sini paham anak-anak? Oh bagus. Kita lanjut lagi anak ya. Dalam bermain tadi, bermain congkak itu tetap kita menjaga toleransi, tidak boleh egois ya nak. Jadi dalam bermain congkak ini kita harus mau gantian giliran. Yang kalah ya giliran yang menang, yang menang kalah giliran lagi terus bergilir. Itu namanya toleransi kita dalam bermain, saling menghargai. Jangan kita terus yang mau main, itu tidak boleh ya nak ya. Harus menghargai temannya. Misalkan si Ima ini kalah, berarti Sinta ini harus main. Oh Sintanya kalah, berarti harus gantian si Ima. Nggak boleh Sinta terus yang main atau Ima terus yang main, itu tidak boleh. Lanjut lagi anak, di halaman selanjutnya buka halaman 45. Kali ini anak-anak harus serius memperhatikan perkalian bilangan dengan bilangan 1 dan 0. Ayo dibacakan dulu nih. Ima dan Sinta bermain congkak bersama. Ima dan Sinta juga makan kue bolu bersama. Ima menyajikan kue bolu untuk Sinta. Ima meletakkan 4 kue bolu di piring. Jadi Ima dan Sinta ini bermain bersama. Si Ima ini punya kue bolu 4 diletakkan ke dalam piring dan dikasihkan kepada Sinta. Tadi kue bolunya itu ada berapa nak? Kue bolunya ada berapa? 4. Perhatikan, bilangan 4 dapat dikalikan dengan bilangan 1. Bilangan 4 ini dapat dikalikan dengan bilangan 1. Kemudian lanjut lagi. Bilangan 4 juga dapat dikalikan dengan 0. Dapat dikalikan dengan 0. Kok bisa ya 4 dikalikan dengan 1 dan juga dikalikan dengan 0? Mari kita hitung bersama. Perhatikan anak-anak, di sini perhatikan semuanya. Lihatnya pandangannya ke Umi semua, nggak ada yang mainan. Itu siapa itu yang masih ribut? Lihat semuanya ke depan, perhatikan, jangan ada yang berisik ya. Pandangannya ke Umi semua, nanti karena anak nggak paham. Lihat, kita akan mencoba 4 dikali 1. Katanya bilangan 4 itu dapat dikalikan dengan bilangan 1. 4 dikali 1 sama dengan, kalau perkalian
sehingga tidak bisa berubah. Ada lagi nih contohnya. 5 dikali 1 sama dengan berapa kali satunya? Coba Nadia, tadi berisik banget. Coba berapa satunya? Oh iya, ada 5. 1, terus 2. 4 lagi. 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2? 3 lagi. 3 tambah 1? Benar 4. 4 tambah 1 berapa Nadia? 5. Jadi semua bilangan yang dikalikan 1 nilainya tetap. Mau 4 kali 1, 5 kali 1 tetap. 4 kali 1 sama dengan 4. 5 kali 1 sama dengan 5. Dan perkalian adalah penjumlahan berulang. Sekarang kita mau membuktikan nih. Yang 4 dikalikan 0. 4 dikalikan 0 sama dengan, berkata Umi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti berapa kali 0-nya? 4. Pinter. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan berapa? Ya nggak bisa, 0 tambah 0 itu habis. Maka 4 kali 0 sama dengan 0. Semua bilangan yang dikalikan oleh 0 itu nilainya tetap 0. Tidak bisa menjadi 5, tidak bisa menjadi 4, tidak bisa menjadi 1. Nilainya tetap 0. Kita buktikan lagi. 6 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Sama dengan berapa anak-anak? 0. Pinter. Coba sekarang siapa yang berani maju ke depan mengerjakan 2 soal nih dari Umi? Nah, siapa yang berani maju ke depan? 7 kali 1. Maju sini deh. 7 kali 1, siapa yang berani? Gak ada yang berani. Cuma 7 kali 1, sedangkan 7 dikali 1 itu nilai tetap. Ini gak ada yang berani maju. Ayo nak, apa maju? Kerjain, nyampe gak ini 7 kali 1? Coba dikerjain, gimana tadi kata Umi? Nyampe gak? Sama dengan kesini. Sini, satu sama 1. Tambah, ditambah. Langsung ini 7 kali. Perhatikan temannya, jangan pada ketawa, jangan ribut, nanti ditunjuk kepada nggak bisa. Perhatikan dengan baik. Tuh kan, mulai tuh Alisa makan lagi di kelas. Itu ada makanan dimasukin ke dalam tas. Tulis nah hasilnya berapa? Iya, terima kasih. Silakan duduk. Siapa namanya? Seliu, Masya Allah. Takbir dulu, Mas Ali, takbir. Allahu Akbar. Benar Seli. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, 6 tambah 1 7. Jadi 7 dikali 1 nilainya tetap 7. Masya Allah, anak-anak Umi luar biasa. Semoga ilmu kita hari ini diberkahi oleh Allah. Sebelum Umi tutup pembelajarannya, anak-anak buka LKS-nya halaman 46, kerjakan soal 1 sampai 5 ya nak. Besok dikumpul waktu pelajaran Umi. Jadi nak, akan disimpulkan pelajaran kita hari ini. Ketika kita bermain dalam lingkungan keseharian, itu kita harus saling toleransi, memahami satu sama lain. Kemudian tadi benda padat itu benda yang dapat kita rasakan, kita pegang, kita lihat, dan dia itu nilainya tetap. Sedangkan benda cair itu dapat kita lihat, dapat kita sentuh, dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita genggam. Nah, gerak keseharian itu banyak juga dalam keseharian
kita nggak cuma yang dicontohkan dalam buku, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada. Misalkan saat anak mengelap kaca, menyuci baju, kemudian atau memakai jilbab, itu juga bisa menjadi gerak keseharian dalam tari. Selanjutnya, semua bilangan yang dikalikan 1, 4 kali 1 nilainya 0, 4 kali 1 nilainya 1, dan semua bilangan yang dikalikan oleh 0 nilainya 0. Semua bilangan yang dikalikan 1 nilainya tetap, dan yang dikalikan 0 nilainya juga tetap 0. Sekian dari Umi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, seperti biasa anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Sida dan siap. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah.